tadi sudah sampaikan terkait dengan jejak karir, kita langsung masuk pada tema yang diberikan berbicara mengenai pendidikan sebagai lentera kehidupan bangsa. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan ini adalah salah satu hal yang cukup kompleks. Karena dengan pendidikan, kita bisa melakukan banyak hal. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses yang tidak merata, kualitas pengajar yang bervariasi, dan kurangnya sarana pendidikan. Kalau kita melihat pendidikan sebagai lentera, berbicara mengenai makna pendidikan sebagai lentera kehidupan bangsa ini adalah diibaratkan sebagai cahaya yang tentunya bisa membimbing, menerangi perjalanan individu baik pun masyarakat untuk mencapai sebuah kemajuan, pengetahuan, moralitas, dan pendidikan juga memberikan dasar untuk mengembangkan potensi individu dan masyarakat untuk membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan di suatu bangsa dan di daerah dimanapun kita berada, tentunya. Selanjutnya, kalau kita melihat latar belakang dari pendidikan, pendidikan adalah landasan dan gerbang masa depan, ya, yang tidak dapat diabaikan dalam perkembangan individu. Itu sendiri, masyarakat, bahkan daerah dan juga negara secara keseluruhan. Pendidikan juga memiliki peranan yang penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan, dan potensi setiap individu. Di samping itu, pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat dan membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dalam konteks perkembangan individu dan juga pembangunan kemajuan masyarakat, ya tentu, untuk mengatasi berbagai permasalahan. Lalu, kalau berbicara mengenai kondisi pendidikan di Indonesia dan permasalahan di dalamnya, boleh lanjut, Kak? Kalau kita melihat tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, saat ini itu dapat dikatakan cukup baik apa cukup buruk, teman-teman? Kalau menurut saya, cukup lah ya, bisa dibilang cukup baik, bisa juga dibilang cukup buruk. Tapi saya, karena latar belakang saya dari daerah, saya melihat pendidikan di Indonesia ini saat ini tuh cukup buruk. Hal itu cukup buruk ya, yes, cukup buruk, buruk, baru buruk sekali. Tapi kita ada di fase cukup buruk. Jadi bisa dibilang baik, bisa dibilang juga buruk. Karena cukup. Di beberapa daerah, pendidikan itu baik sekali. Contohnya di pusat-pusat kota. Tapi di beberapa daerah juga pendidikan belum sangat baik. Bahkan mau dibilang buruk, bisa, sangat buruk juga bisa, teman-teman. Jadi, bisa dikategorikan sebagai ya masuk di cukup buruk kalau menurut saya. Dan ketika saya mencari referensi, saya dapat referensi tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Dari data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2019, angka putus sekolah di Indonesia mencapai sekitar 5,45 juta anak. Ini berarti bahwa banyak sekali anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Saya punya pengalaman saat saya kuliah, saya magang di salah satu instansi badan Bapeda ya, itu saya lupa lagi, saya bisa lupa singkatannya. Badan Perencanaan Daerah ya sebutannya, Badan Perencanaan Daerah. Karena saya dari Papua, waktu itu saya diberikan kesempatan untuk ikut dengan orang-orang kantor dari Bapeda itu untuk memonitoring dana otsus di daerah. Kami pergi ke salah satu distrik atau kecamatan di Papua, yang tepatnya berada di Kabupaten Jayapura.
teman-teman berbicara mengenai Papua, ibu kota Papua adalah Jayapura. Kabupaten Jayapura itu berada bersebelahan dengan kota. Namun, permasalahan pendidikan di sana masih bisa dibilang sangat buruk. Jadi ketika saya mencari referensi, saya menggunakan kata cukup buruk karena berlandasan pada keadaan di daerah saya dan tidak menutup kemungkinan di daerah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan lain sebagainya juga menghadapi permasalahan yang sama tentunya. Selanjutnya, untuk itu saya mencoba untuk membagikan beberapa permasalahan di Indonesia itu di dalam dua masalah ya, masalah pendidikan di lingkup mikro dan masalah pendidikan di lingkup di Indonesia di lingkup makro. Seperti kita beralih ke makro terlebih dahulu. Di Indonesia kita punya permasalahan yang cukup kompleks. Ini terjadi di semua daerah ya teman-teman. Terkait dengan kurikulum dan metode pembelajaran serta akses. Ini terjadi di setiap daerah. Ini adalah permasalahan yang benar-benar menjadi perhatian kita bersama tentunya. Kurikulum ini merupakan sebuah rancangan benar atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk individu atau peserta didik. Namun kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita cari referensi, kita akan mendapatkan bahwa di Indonesia ini terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentunya perubahan-perubahan kurikulum ini yang terjadi dapat membingungkan terutama bagi pendidik, peserta didik, bahkan juga orang tua yang bertugas untuk mengajarkan anak-anaknya nanti di rumah. Ini permasalahan yang terjadi ya di Indonesia. Terus pendidikan yang kurang merata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akses transportasi, akses infrastruktur, dan lain sebagainya, ini juga mempengaruhi permasalahan pendidikan. Contohnya kita di daerah-daerah, akses jalan masih susah, akses internet masih susah, bahkan mungkin di beberapa daerah listrik pun susah, air juga mungkin susah. Kita nggak tahu ya, tapi kalau di tempat teman-teman di daerah pasti lihat ya permasalahan-permasalahan ini, sehingga itu menyebabkan pendidikan yang tidak merata. Lalu dilanjutkan dengan kualitas guru dan penempatan guru. Kenapa kualitas guru ini menjadi permasalahan? Karena di beberapa daerah, guru yang seharusnya hanya mengajarkan satu mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang dia ambil, dia secara alamiah dituntut untuk bisa mengajarkan mata pelajaran atau mengajarkan yang lain seperti itu. Sedangkan berbeda dengan latar belakangnya, sehingga kualitas guru menjadi permasalahan. Lalu penempatan guru di beberapa daerah mungkin karena akses dan lain sebagainya, sehingga guru-guru yang mau ke sana kan mereka mempertimbangkan kembali, sehingga akhirnya guru-guru yang memang benar-benar terpanggil dan memang yang mau pergi ke sana nggak begitu banyak, dan mereka dituntut untuk bisa mengajarkan yang lain yang dibutuhkan oleh individu atau anak-anak di sana. Dan selanjutnya ialah mengenai biaya pendidikan. Saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum ya terkait dengan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan. Memang benar saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan tentunya kita wajib mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan program-program yang telah diberikan. Namun, terkait dengan program-program tersebut, sebenarnya tidak semua orang juga bisa mengaksesnya karena ada beberapa daerah tidak bisa mengakses
akses internet tidak juga mendapatkan jaringan untuk langsung bisa mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, salut sekali buat teman-teman volunteer, YATC juga, yang bisa membawa teman-teman volunteer untuk hadir di tengah-tengah adik-adik di daerah di Bandar Neira sana nantinya, karena kalian bisa menjadi sumber informasi dan juga motivasi untuk teman-teman di sana. Dan selanjutnya, kurangnya akses pemerataan kesempatan pendidikan. Oh iya, ini harusnya sama ya, tadi sudah disampaikan juga berulang kali terkait dengan akses. Kita butuh akses gitu loh. Kalau misalkan kita nggak punya akses, kita nggak bisa. Tapi puji Tuhan juga karena saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah bergerak untuk melangkah maju dengan melakukan berbagai proyek-proyek sosial, turun langsung ke masyarakat, menyentuh bersama-sama dengan masyarakat, yang tentunya memberikan inspirasi dan motivasi. Jadi mereka bisa punya bayangan nih, mereka mau jadi apa, mereka melihat, oh kakak ini datang sebagai konten kreator, walaupun hanya pergi untuk membuat video untuk mempromosikan daerah mereka, tapi secara tidak sadar teman-teman bisa menunjukkan bahwa konten kreator ini juga salah satu ilmu yang nantinya bisa memberikan dampak positif kepada kita seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan permasalahan pendidikan di Indonesia untuk lingkup mikro ya, metode pembelajaran yang monoton. Teman-teman pernah tidak mendapatkan permasalahan ini? Ini biasanya terjadi di daerah-daerah, mungkin sekolah negeri dan lain sebagainya. Itu biasanya metode pembelajarannya itu monoton. Kecuali kalau kita lihat di sekolah swasta, ini bukan membandingkan ya teman-teman, tapi ini saya rasa adalah permasalahan yang sama di semua daerah. Metode pembelajaran yang monoton. Ini berarti kayak tidak ada perubahan inovasi. Metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan. Jadi begitu terus mengulang. Biasanya yang lebih kayak inovasi itu di sekolah-sekolah swasta, mereka baru berinovasi. Tapi inovasi ini baru terjadi di beberapa sekolah-sekolah seperti di perkotaan dan lain sebagainya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berinovasi. Tapi kalau untuk di daerah kan masih seperti itu ya teman-teman. Ya, karena saya dari daerah itu yang saya lihat dan saya rasa di setiap daerah mungkin sama ya. Cuman kesempatan menyampaikan saja. Metode pembelajaran yang monoton. Terus sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ini tadi juga sudah sempat disampaikan. Kalau kita berbicara mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai, ya tentu saja karena kita di Indonesia adalah negara yang berkembang dan tentu masih banyak yang perlu dibangun untuk disempurnakan, termasuk dalam menyempurnakan sarana dan prasarana pendidikan. Dan tentunya sampai saat ini masih kerap dijumpai sekolah-sekolah di daerah tertentu yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pendidikannya terhambat. Itu juga disebabkan oleh penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah mungkin, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, terus pengawasan dari pihak sekolah yang mungkin acuh, saya mau bilang yang acuh tapi mungkin acuh ya terhadap sarana dan prasarana dan sektor faktor lainnya seperti itu. Akibatnya banyak siswa yang tidak menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Selanjutnya ialah rendahnya prestasi siswa. Teman-teman, inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar tentu sangat berpengaruh terhadap siswanya. Namun, sayangnya prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Karena untuk mewujudkan harapan pendidikan yang baik di Indonesia, namun kalau kita lihat sampai saat ini pendidikan di daerah itu masih rendah, terbukti dengan rendahnya prestasi siswa. Walaupun saat ini sudah banyak sekali
sudah banyak sekali orang individu-individu Indonesia yang sukses di bidang pendidikan, tapi banyak juga yang masih belum mendapatkan pendidikan yang baik dan rendahnya prestasi. Kenapa? Karena disebabkan dengan berbagai macam faktor, seperti faktor jasmani, kurang memperhatikan asupan makanan mungkin, bukan mungkin ya, itu memang karena mereka mau pergi ke sekolah aja jauh teman-teman. Di daerah saya di Sentani, kita akan pergi ke satu distrik di mana di sana adik-adik ke sekolah. Saat saya ikut monitoring dana otsus teman-teman, saya melihat bahwa mereka mau ke sekolah, mereka harus berenang menyeberangi sungai yang entahlah, karena saya udah pindah tahun 2021 ke Jakarta, mereka buka baju seragam mereka, terus mereka pegang buku dan baju mereka di tangan sebelah dan berenang menggunakan tangan sebelah teman-teman. Pastilah fisik mereka akan lemah dan pastilah mereka akan lapar karena mereka berenang. Bagaimana dengan teman-teman lain yang jalannya sangat jauh dan di pinggir sepanjang jalan itu nggak ada warung untuk mereka beli makan atau minum? Jangankan mereka beli makan dan minum, uang jajan pun susah, iya kan teman-teman? Uang jajan pun belum tentu mereka punya gitu loh. Jadi um, faktor jasmani ini menjadi suatu hal yang yang memprihatinkan. Jadi asupan makanannya kurang, fisik menjadi lemah dan sakit. Terus selanjutnya ialah faktor psikologis, teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai faktor psikologis, ini lebih ke kurangnya motivasi, baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Kalau tadi kita mendengarkan tentang data angka putus sekolah di Indonesia menurut BPS tahun 2019, kenapa mereka bisa memutuskan untuk putus sekolah? Karena psikologis mereka terganggu. Psikologis mereka terganggu, mereka tidak kurangnya motivasi lah, kurangnya motivasi dari diri sendiri dan juga dari lingkungan. Untuk itu lingkungan sangat berpengaruh untuk um, menjaga psikologis kita untuk tetap waras ya teman-teman. Dan selanjutnya ialah kelelahan. Mereka lelah, capek, udah capek jauh-jauh ke sana, terus gurunya cuma satu. Saya punya pengalaman juga di daerah saya, gurunya cuma satu di sekolah karena mereka itu ada 3 guru tapi 2-nya lagi ke kota. Jadi ketika kita pergi untuk memonitoring dana otsus, um, yang terjadi di sana ialah satu guru ngumpulin semua anak-anak di dalam satu sekolah dan mereka hanya berlatih untuk menyanyi. Setelah selesai itu, mereka akan pulang dan kembali melakukan hal yang sama seperti yang jalan dan juga yang berenang. Dan saya rasa ini terjadi di beberapa daerah, pasti teman-teman pernah melihatnya. Dan kalau misalkan itu terjadi terus-menerus, otomatis mereka akan merasa kelelahan. Selain itu, ada faktor eksternal yang lain, seperti um, rendahnya kualitas guru tadi, lalu kurang memadainya sarana-prasarana, faktor keluarga, teman-teman. Faktor keluarga. Kalau misalkan keluarganya yang selalu mensupport mereka untuk terus berjuang untuk belajar, memberikan mereka fasilitas, kalau misalkan mereka yang tidak, dalam arti mereka hidupnya seperti itu, terus nggak ada dukungan moral yang lain-lain, itu otomatis mereka akan down dan mereka akan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan mereka akan mengubur cita-cita mereka. Ya, untuk apa saya belajar? Toh saya akan begini-begini saja. Untuk apa saya ke sana? Saya capek, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa. Sehingga secara secara psikologis mereka memutuskan untuk ya sudahlah berserah saja seperti itu. Lalu faktor lingkungan, seperti orang-orang di sekitar yang acuh terhadap pendidikan, lalu pergaulan yang buruk atau beresiko dan lain sebagainya. Faktor lingkungan juga mempengaruhi rendahnya prestasi pada siswa. Selanjutnya, lalu kalau berbicara mengenai solusi, apa sih solusi yang bisa kita berikan? Tentunya yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, yaitu investasi dalam infrastruktur pendidikan dan beberapa program-program yang
sudah pemerintah lakukan saat ini untuk meningkatkan pendidikan. Namun karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat luas, jadi ya kita bisa bersabar dan nggak bersabar juga, kita bisa mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah, dan yang sebisanya kita bisa bisa melakukan apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk daerah dan lingkungan kita, ayo kita lakukan. Lalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini sudah banyak sekali anak-anak muda yang menyelesaikan pendidikannya di berbagai bidang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia dan di daerah kita adalah tugas kita bersama. Jadi ada baiknya kalau misalkan teman-teman bisa memberikan ilmu teman-teman seperti buka tempat baca atau apapun itu, bisa teman-teman lakukan, bantu lakukan untuk pelatihan, bukan untuk pelatihan dan membantu memberikan informasi dan membagikan pengetahuan serta teknologi kepada anak-anak di daerah kita. Lalu bantuan keuangan untuk siswa dan pemerataan pendidikan ini lebih ke program pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali program-program beasiswa dan juga proses pemerataan pendidikan di daerah-daerah. Semoga cepat berkembang ya, lalu peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Karena kalau kita berbicara mengenai guru, mereka adalah orang-orang yang langsung berada di sana dan perlu sekali untuk melihat kesejahteraan mereka dan juga meningkatkan kualitas mereka. Dan selanjutnya ialah partisipasi masyarakat. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat, masyarakat itu adalah kita semua. Jadi baiknya kita bisa menjadi sosok individu yang bisa membantu siapa saja yang ada di lingkungan kita, walaupun kita hanya memberikan motivasi, semangat kepada mereka untuk terus melangkah dan berusaha untuk tetap kuat meraih apa yang mereka cita-citakan. Selanjutnya, nah, seberapa penting peran pendidikan bagi anak muda di Indonesia? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi anak muda Indonesia dan dampaknya sangat signifikan pada individu dan juga masyarakat. Yang pertama ialah pengembangan karakter. Tentunya kita tahu bersama bahwa pendidikan juga akan membentuk karakter individu yang mengajarkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab yang merupakan dasar penting dalam membentuk sosok seorang individu untuk menjadi warga negara yang baik tentunya. Lalu membuka peluang dalam berbagai bidang. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa karena waktu itu latar belakangnya kampus saya Sukapalang, jadi saya suka ikut aktivitas-aktivitas di luar, volunteer, dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, sebenarnya secara langsung itu memberikan peluang kepada saya, dan membuka peluang bagi kita untuk bisa memiliki kesempatan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena kita bisa berada di lingkungan yang mungkin dan pasti akan membawa kita untuk bisa mendapatkan peluang di berbagai bidang pekerjaan. Lalu akan mengurangi kemiskinan, karena pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu anak muda yang mendapatkan atau anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga keluarga. Lalu pemberdayaan. Berbicara mengenai pemberdayaan, ketika kita memiliki pendidikan yang baik, kita tentunya akan bisa diberdayakan dan juga memberdayakan untuk hal-hal yang positif. Serta memiliki pemahaman global, membuka cakrawala kita terhadap pemahaman dunia yang lebih luas, berkontribusi pada toleransi serta pemahaman terhadap budaya-budaya yang lain, dan terbuka terhadap perbedaan.
Dan selanjutnya ialah inovasi dan pembangunan. Berbicara mengenai pendidikan, ini akan memberikan landasan untuk kita bisa berinovasi. Berbicara mengenai pembangunan teknologi dan juga kemajuan ekonomi di suatu wilayah atau di lingkungan di mana saja kita berada. Selanjutnya, iya, dan dengan demikian pendidikan bukan hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan di lingkungan kita. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan semangat dan motivasi untuk terus belajar? Ya seperti yang kita ketahui bersama ya, pasti teman-teman juga punya cara masing-masing untuk menumbuhkan semangat dan motivasi untuk terus belajar. Namun yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, ya pendidikan cukup kompleks. Kalau misalkan mereka sudah down, otomatis mereka kalau yang punya kepribadian atau mental yang down, mereka akan down gitu. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan semangat untuk memotivasi untuk terus belajar? Yang pertama, selanjutnya Kak, cari inspirasi. Cari inspirasi, temukan inspirasi dari orang-orang yang telah sukses di bidang pendidikan atau di berbagai bidang. Lalu cari informasi dengan baca tentang tokoh-tokoh inspiratif dan berbicara dengan mentor-mentor yang dapat mendorong untuk memberikan motivasi. Dan selanjutnya ialah menjadwalkan waktu untuk belajar. Jadwalkan waktu khusus untuk belajar dan tetapkan prioritas pada pendidikan, serta konsisten. Lalu, selanjutnya ya, temukan passion. Terkadang kita ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu apakah itu passion kita ataukah enggak. Itu yang sering terjadi. Untuk itu, penting sekali untuk kita menemukan apa sih passion kita, apakah kita menyukainya ataukah tidak, itu perlu kita perhatikan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan passion kita, otomatis kita akan melakukannya dengan segenap hati. Dan pasti akan menimbulkan atau menghasilkan hal-hal yang baik. Lalu bergabung dengan komunitas. Kita adalah makhluk sosial yang butuh bantuan dari orang lain. Untuk itu kita perlu berada di dalam suatu komunitas agar kita bisa mendapatkan motivasi dan juga inspirasi serta nasihat dari orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Selanjutnya, pertahankan kemauan yang kuat. Ingatkan diri kita untuk tetap bertahan. Ingatkan lagi kepada diri kita, apa sih passion kita, apa tujuan kita, sehingga ketika kita menjalankan itu, kita tetap memiliki kemauan yang kuat untuk menjalaninya, sampai dengan mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya dan meraih apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, kalau berbicara mengenai bagaimana pendidikan dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan kemajuan zaman, ya pendidikan memiliki peran kunci dalam menghadapi tantangan saat ini. Yang pertama, pendidikan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi global yang terus berkembang, dan lain sebagainya, serta inovasi dan kemajuan teknologi. Pendidikan akan mendorong kita untuk berinovasi dalam berbagai bidang seperti teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya, serta memecahkan masalah global. Pendidikan juga tentunya akan memberikan kita pengetahuan tentang isu-isu global dan seperti perubahan iklim, perdamaian, kesehatan global, ketidaksetaraan, dan lain sebagainya. Lalu, toleransi dan kepemimpinan global.
Pendidikan dapat mempromosikan pemahaman toleransi, kerjasama antar budaya, dan lain sebagainya. Pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pendidikan memberdayakan individu secara sosial dan ekonomi untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan peluang yang lebih adil dalam masyarakat. Dan selanjutnya ialah peningkatan partisipasi publik. Individu seseorang yang terdidik lebih cenderung terlihat dalam proses demokrasi dan memberikan suara mereka ini terkait dengan partisipasi publik. Karena sekarang kita udah di masa kampanye, nggak gitu. Tapi kita memiliki peranan yang sangat penting ya dalam memberikan suara atau meningkatkan partisipasi publik. Serta kelestarian lingkungan, di mana kita dapat mengajarkan nilai-nilai kelestarian lingkungan dan memotivasi tindakan yang ramah lingkungan yang sangat penting dalam menghadapi masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan saat ini. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang pembelajaran akademis, tapi juga tentang mempersiapkan individu untuk menjadi warga atau masyarakat atau individu yang sadar akan tantangan global dan berkontribusi untuk menciptakan generasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, tekad untuk mengatasi perubahan zaman saat ini dan juga isu-isu global yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya, ini yang tadi sudah disampaikan ya, pengetahuan, ketahanan, ada toleransi, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan partisipasi publik, kesehatan global, dan kelestarian lingkungan, seperti yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, dan tentunya kita berharap bahwa anak-anak muda Indonesia bisa sangat beragam. Anak-anak muda di Indonesia ini kan sangat beragam, tetapi kita diharapkan untuk bisa menjadi sosok-sosok inspirasi atau motivator kepada lingkungan kita dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, memiliki pendidikan yang berkualitas, dan mungkin mengembangkan potensi penuh ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita bisa memberikan motivasi dan mengembangkan potensi mereka, kayak memberikan motivasi saja kepada mereka. Terus kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif, inovatif, dengan mendorong pemuda yang ada di sana menjadi kreatif untuk berpikir inovatif dan berani mengambil resiko dalam menciptakan solusi untuk tantangan dan mengelola peluang yang ada di tempat mereka. Lalu menjadi pemimpin yang tangguh, mengembangkan suatu ide yang ada di tempat mereka, lalu berpartisipasi dalam bidang sosial dan juga politik, karena ini adalah tugas kita bersama. Lalu toleransi dan keberagaman, memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang, serta mempromosikan toleransi dan juga kerjasama antar budaya. Lalu yang terpenting, kepedulian lingkungan, dan tentunya kita berharap kita menjadi duta atau penyambung memberi informasi untuk melestarikan lingkungan, lalu pengembangan ekonomi, mendorong anak-anak muda di daerah kita atau ke tempat yang nantinya kita akan pergi untuk terlibat dalam inisiasi ekonomi yang berkelanjutan. Ajari mereka mengenali potensi dan kelemahan bukan tantangan yang ada di daerah mereka, agar mereka bisa mengelola potensi dan mengatasi tantangan yang ada di lingkungan mereka. Yang terpenting ialah harus berani dan bertekad untuk menghadapi tantangan tersebut. Demikian, terima kasih. Wah, keren banget nih materi yang udah dibawakan oleh Kak Yunita Monim terkait dengan pendidikan ya Kak, bahwa pendidikan itu benar-benar sangat penting, memiliki peran penting bagi anak muda terutama
yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu pemaparan materi oleh Kak Yunita Monim mengenai pendidikan sebagai lentera kehidupan bangsa. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya, bisa dengan raise hand atau ketik di kolom chat aja, karena sekarang udah memasuki sesi Q&A. Oke, baik, karena di kolom chat udah ada beberapa penanya, jadi untuk membacakan pertanyaan dari Kak Rizka Herdiana ya Kak. Jadi izin bertanya Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang pembelajaran di metode online? Apakah memberi banyak pengaruh khususnya di karakter dari siswa itu sendiri? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, kalau berbicara mengenai pembelajaran di metode online, ini tergantung dengan individu itu sendiri. Menurut saya, pendidikan dengan metode online itu sebenarnya baik untuk mereka yang memiliki fasilitas yang baik dan individu udah memang benar-benar ketika mereka belajar online mereka nggak ke-distract sama hal-hal yang lain. Saya punya pengalaman, contohnya kami di Papua. Kalau kita belajar metode online di beberapa daerah, bukan hanya di daerah yang jauh ya, di tempat saya sendiri itu masih bermasalah dengan jaringan internet. Sehingga metode online ini tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga anak-anak harus mencari tempat-tempat tertentu untuk bisa belajar. Lalu kalau berbicara mengenai karakternya, secara tidak langsung, kalau metode online ini um, kurang maksimal menurut saya. Karena ketika kita belajar online, saat itu kita akan sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita nggak memperhatikan guru yang sedang berbicara. Dan guru tidak bisa berinteraksi langsung dengan siswanya. Ini terkait dengan metode online. Namun, kalau di tempat-tempat tertentu yang memang mereka sudah melek digitalisasi, mereka akan fokus untuk belajar. Dan mereka yang sudah menyadarkan atau yang sudah bisa mengerti untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri, mereka akan secara langsung bisa berinteraksi secara langsung dan mereka akan tenang saat proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi menurut saya adalah baik dan juga tidak, sampai dan juga tidak, karena tergantung dengan individu itu tersendiri dan tergantung dengan wilayah itu tersendiri. Jadi ini juga untuk karakter siswa, secara untuk kontak langsung dengan guru itu kurang, jadi siswanya seadanya aja. Syukur kalau orang tuanya yang tegas banget ya. Jadi ketika belajar online, oke, kamu nyalain on cam, kamu di depan situ, kamu hanya boleh menggunakan buku tulis dan lain sebagainya. Kamu nggak boleh lihat handphone dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kan terkadang kita bakalan ke distract dengan hal-hal yang lain. Jadi ini bisa dibilang baik dan juga tidak ya Rizka. Itu menurut saya Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Kak Rizka, apakah sudah menjawab? Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Kak di kolom chat. Halo Kak Monim, izin bertanya, menurut Kakak program pendidikan apa yang rekomendasi untuk diterapkan atau diajarkan oleh kita sebagai volunteer di daerah pelosok, terutama yang pendidikannya masih minimum? Thank you Kak. Keren nih pertanyaannya. Kalau rekomendasi program, kalau saya melihat ketika kita pergi ke suatu daerah, pastinya kita akan survei terlebih dahulu, teman-teman. Ketika kita survei, kita kenali dulu potensi di daerah itu seperti apa, aktivitas masyarakat di situ seperti apa, dan ketika menyusun program, baiknya kita melihat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kita pergi ke Banda Neira. Banda Neira ini adalah tempat yang kita kenal bersama dengan memiliki daya tarik wisata. Daya tarik wisata. Terus
Di sana ada wisata alam, bahari, dan juga sejarah. Untuk di Banda Neira benar ya, Kak Zia ya. Jadi ketika kita mau pergi ke wilayah pelosok, kita kenali dulu di sana potensinya seperti apa. Kira-kira kalau misalkan kita mengajarin metode program yang kayak gini nih, pembelajaran langsung kayak seminar dan lain sebagainya, mereka terima apa enggak? Atau mungkin kita bisa mengganti dengan metode yang lain yang berinteraksi secara langsung. Jadi kalau untuk menjadi volunteer dan pergi ke daerah-daerah, kita harus lihat dulu terlebih dahulu kondisi mereka di sana seperti apa. Ketika kita memberikan ini, apakah mereka terima atau tidak, dan ketika kita memberikan ini kepada mereka, kita harus tetap berada sama-sama dengan mereka. Karena ketika kita yang dari kota datang ke mereka, mereka akan merasa bahwa kita ini spesial sekali, kita bisa memberikan hal-hal yang lebih kepada mereka. Jadi perlu untuk kita selalu bersama-sama dengan mereka agar mereka merasa dihargai dan mereka juga um, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menginspirasi mereka. Seperti itu. Oh, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Yunita. Bagaimana? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan? Oke. Eh, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk teman-teman yang misalnya masih mau bertanya, boleh banget eh, tanya personal, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh DM juga. Ya, ya, boleh banget buat tanya-tanya secara personal di IG lewat DM melalui IG-nya Kak Monim, yaitu Monim Alanda. Betul, Kak? Iya. Ya, baik. Karena sesi Q&A-nya sudah dicukupkan, untuk sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat sekaligus dokumentasi. Suaranya sih ya nggak kedengeran. Kemut Kak, suaranya kemut. Oh iya, mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Yunita Monim sebagai ucapan terima kasih karena berkenan dan juga telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di sesi pembekalan di ATC hari ini. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu karena kita mau dokumentasi dengan Kak Yunita Monim. Oke, mungkin udah siap. Izin untuk screenshot ya, Kak. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Kak Yunita Alenda Monim karena telah meluangkan waktunya ya, Kak, untuk menjadi narasumber di sesi pembekalan hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita sebarkan juga ilmunya, pengetahuannya kepada masyarakat di Banda Neira nantinya. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Sama-sama dalam penyampaian. Semangat sampai Iya. jumpa. Kak.